Ardi nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak tapi suaranya kayak ketahan. Dan detik berikutnya, sosok itu perlahan mendekat ke tempat tidurnya. Tepat saat jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba selamat datang di Suara Malam, tempat cerita-cerita seram berkumpul untuk bikin malam kalian semakin mencekam. Kalau udah jam-jam segini, anak kos pasti tahu banget gimana suasana bisa berubah dari biasa menjadi ngeri. Kali ini kita punya dua kisah seram dari kos-kosan yang mungkin bikin kamu merinding tiap kali dengar suara aneh di kamar. Dari suara ketukan di tengah malam sampai sosok misterius yang tiba-tiba muncul di pojok kamar. Siap-siap ya, karena ceritanya bukan cuma satu, tapi ada dua yang bakal kita bahas. Kalau kamu anak kos pasti udah gak asing sama cerita-cerita serem yang sering banget terjadi di kos-kosan. Dari kamar yang katanya berhantu, sampai suara-suara aneh tiap malam. Tapi cerita yang kedua-dua ini beneran bikin bulu kuduk berdiri. Jadi siap-siap buat dengerin kisah horor di kos-kosan yang katanya beneran pernah terjadi. Buat kalian anak-anak kos nih, pasti udah gak asing sama cerita horor yang beredar, ya kan? Dari yang tiba-tiba ada suara langkah kaki sampai penampakan yang gak jelas waktu tengah malam. Nah, kali ini kita bakal ngomongin cerita-cerita mistis yang sering banget kejadiannya di kos-kosan. Yuk siap-siap dengerin kisah yang mungkin aja bikin kamu mikir ulang buat pulang malam sendirian. Jadi ada cerita dari seorang anak kos yang kita sebut saja namanya Sari. Sari ini tinggal di kos-kosan yang sebenarnya dari luar kelihatan biasa aja. Tapi pas malam, suasananya bisa berubah 180 derajat. Katanya kos-kosan Sari ini terkenal angker. Apalagi kamarnya di lantai 2 yang posisinya paling pojok, paling ujung. Katanya sih di sana ada penghuninya. Cerita horornya dimulai dari suatu malam. Pas Sari pulang kemalaman karena lembur bekerja, jam udah nunjukin sekitar jam 1 pagi. Nah, waktu dia mau buka pintu kamarnya, tiba-tiba dia ngerasa ada yang ngikutin dari belakang. Tapi ya, namanya juga malam-malam, pikirannya itu cuma perasaan doang. Akhirnya dia masuk ke kamar, kunci pintu, dan mulai bersiap untuk tidur. Nah, belum lama pun dia tiduran, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu kamarnya. Tok 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 tok. Awalnya dia mikir, mungkin tetangga kosnya kali ya. Tapi pas dicek, kosong. Gak ada siapa-siapa. Sari mulai ngerasa gak enak badan. Badannya udah mulai dingin merinding gitu. Tapi dia berusaha cuek dan balik ke tempat tidur. Pas sudah hampir tidur, tok 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 tok. Kali ini lebih kencang, lebih nyaring. Sari bangun lagi. Dan kali ini dia benar-benar yakin, oke, ada yang gak beres. Tapi daripada takut terus, dia mutusin buat buka pintu dan ngecek. Setelah ngumpulin nyali, dia buka pintu perlahan. Dan lagi-lagi gak ada siapa-siapa. Tapi kalian tahu nggak? Pas dia mau tutup pintu lagi, tiba-tiba ada yang nyentuh bahunya dari belakang. Krik! Ternyata bayangin aja, bukan orang yang biasa dia kenal. Sebaliknya, dia lihat sosok tinggi besar dengan wajah pucat, rambut acak-acakan dan tatapan kosong yang langsung bikin dia pengen lari. Gak pakai pikir panjang, Sari langsung kabur dan lari ke kamar temannya. Di sana dia cerita sambil gemetaran. Dan yang bikin ngeri, ternyata bukan cuma Sari yang pernah ngalamin hal itu. Anak-anak kos lain juga sering ngalamin ketukan-ketukan aneh tiap malam. Dan banyak yang ngelihat sosok misterius sama seperti yang Sari lihat. Jadi kisah yang kedua ini ada seorang anak kos, kita sebut aja namanya Ardi. Ardi ini baru aja pindah ke kos barunya, kos-kosan murah di daerah pinggiran kota. Kesan pertama dia waktu ngeliat kos itu,
biasa aja. Cuma bangunannya rada tua dan agak suram. Tapi karena harganya murah, dia nggak banyak mikir dan langsung ambil kamar di lantai 3. Awalnya nggak ada yang aneh, semua terasa normal. Sampai akhirnya malam pertama Ardi tidur di situ. Pas tengah malam sekitar jam 2, dia tiba-tiba kebangun karena ada suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ardi sempat mikir, mungkin teman sebelah kamar kali. Tapi pas dicek, ya kosong. Siapa yang bakal ketok-ketok jam segitu? Keesokan harinya Ardi pun bertanya ke penghuni lain, siapa yang ketuk pintu kamarnya malam-malam tadi. Tapi mereka malah bilang, mereka nggak ada ngetuk pintu kamar Ardi karena mereka pada tiduran. Lalu, siapa yang ketuk pintu kamar Ardi semalam? Tapi puncak horornya bukan cuma suara ketukan. Beberapa malam setelahnya, Ardi ngalamin sesuatu yang bikin dia trauma. Malam itu, dia pulang telat sekitar jam setengah 1 pagi. Sambil ngelewatin lorong kos yang remang-remang, dia merasa ada yang ngikutin di belakang. Tapi pas nengok, gak ada siapa-siapa. Pas sampai di depan kamar, Ardi buru-buru masuk dan langsung tutup pintu. Tapi baru aja dia lega, tiba-tiba ada bayangan. Ya, bayangan tinggi besar di depan pintu kamarnya. Gak bergerak, tapi dia bisa ngerasa ada sesuatu di balik pintu itu. Ardi pun mulai merasa panik. Dia langsung naik ke tempat tidur dan menarik selimutnya, berharap bayangan itu hilang. Tapi entah gimana, tiba-tiba bayangan itu udah ada di dalam kamarnya. Ardi ngeliat sosok tinggi dengan rambut panjang berdiri di pojok kamar sambil menatap dia dengan matanya yang merah melotot tajam ke arah Ardi. Ardi nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak tapi suaranya kayak ketahan. Dan detik berikutnya sosok itu perlahan mendekat ke tempat tidurnya. Tepat saat jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ardi pun pingsan. Keesokan paginya, Ardi bangun dengan perasaan berat. Dia langsung kabur dari kos itu dan memutuskan untuk nggak pernah balik lagi. Dan sampai sekarang, sosok tinggi dengan tatapan merah tajam itu masih menghantui pikirannya. Nah, buat kalian yang ngekos, pernah nggak ngalamin kejadian kayak gini? Atau mungkin juga pernah dengar cerita seram dari penghuni kos lainnya? Atau jangan-jangan kamarmu juga ada penghuninya? Siapa yang tahu ya? Jadi hati-hati aja tiap malam, terutama buat kalian yang suka pulang kemalaman. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kalau kalian suka cerita ini. Dan sampai jumpa di kisah-kisah seram selanjutnya di Suara Malam. Assalamualaikum.